Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Remensing, yuk kita belajar masalah kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Pertama, pernikahan. Sebelumnya, apa itu pernikahan? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pernikahan adalah akad atau janji atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Menurut BKKBN, usia yang ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kemudian, hak reproduksi dan seksual. Masing-masing pihak memiliki peran yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual seperti 1. Memutuskan kapan akan mempunyai anak. 2. Informasi lengkap tentang kesehatan reproduksi seksual serta efek samping obat-obatan. 3. Alat dan tindakan medis untuk mengatasi masalah kesehatan. 4. Mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, akurat seputar kehamilan, persalinan dan KB yang efektif, aman, dapat diterima sesuai keinginan tanpa ada paksaan. 5. Perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan agar sehat, selamat dalam menjalani kehamilan. Kemudian hubungan suami istri didasari penghargaan dilakukan tanpa ada unsur paksaan dan kekerasan. Kemudian, persiapan pernikahan. 1. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tanda-tanda vital yakni suhu, nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah. Pemeriksaan status gizi seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tanda-tanda anemia. Pemeriksaan darah rutin yakni HB, golongan darah, dan resus. Pemeriksaan urin rutin. Pemeriksaan lain atas indikasi seperti gula darah, penyakit menular seksual, PMS, HIV, malaria, thalassemia, hepatitis B, TORCH atau toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes, dan lain sebagainya. 2. Persiapan gizi. 1. Calon pengantin wajib konsumsi gizi seimbang. 2. Setiap calon pengantin wanita dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat seminggu sekali. 3. Bagi calon pengantin wanita yang mengalami kek dan anemia, perlu ditentukan penyebabnya dan ditata laksanakan sesuai dengan penyebab. 4. Untuk mendapatkan asupan gizi seimbang ke dalam tubuh, calon pengantin perlu mengonsumsi 5 kelompok pangan yang berbeda setiap hari atau setiap kali makan. Makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, dan minuman. 5. Biasakan minum air putih 8 gelas per hari. 6. Hindari minum teh atau kopi setelah makan. 7. Batasi konsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak. 3. Imunisasi tetanus. 1. Imunisasi tetanus dan difteri atau TD untuk wanita usia subur, termasuk ibu hamil dan calon pengantin, merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. 2. Calon pengantin wanita perlu mendapatkan imunisasi tetanus agar memiliki kekebalan, sehingga apabila memasuki masa kehamilan dan melahirkan, ibu dan bayi akan terlindungi dari penyakit tetanus. 3. Tiap uus, yakni usia 15 sampai 49 tahun, diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap atau T5. 4. Menjaga kesehatan organ reproduksi. Sebaiknya menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri. Gunakan pakaian dalam berbahan sintetis atau katun
yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Pakailah handuk yang bersih, kering dan tidak lembab atau bau. Khusus wanita, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Memakai pembalut tipis dalam waktu lama, dan rutin periksa ke dokter jika sering mengalami keputihan, berbau dan berwarna. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk sunat terlebih dahulu. 5. Menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri. Sehat jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga bisa menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Berikut ini ciri-ciri sehat jiwa pada seseorang. Perasaan sehat dan bahagia, menyadari kemampuan diri, merasa nyaman terhadap diri sendiri, dapat menerima orang lain apa adanya, merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu menghadapi tantangan hidup, mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaraan, eksploitasi. Solusi mengatasi tindak kekerasan: mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mengobati luka dan mendapatkan visum, menceritakan pada teman dan keluarga, melaporkan pada polisi, mendapatkan pendampingan dari tokoh agama atau lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, kehamilan. Ada dua jenis kehamilan: kehamilan ideal dan kehamilan tidak diinginkan. Ada 8 metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. 1. Implan, 2. IUD, 3. Suntik, pil, kondom, MOP, MOU, dan MAU. Hubungan Kespro dalam pencegahan stunting. 1. Kaitan Kespro dengan penundaan usia kawin bagi remaja. Lebih dari sekedar kesiapan ekonomi, pernikahan berkaitan erat dengan kematangan organ-organ reproduksi. Kematangan ini berhubungan dengan kesehatan calon ibu dan bayi ketika kelak melahirkan. 2. Pernikahan muda juga sangat beresiko terjadinya kanker mulut rahim atau kanker serviks. Hal ini terjadi akibat hubungan seksual terlalu dini. Mulut rahim perempuan usia kurang dari 18 tahun masih pada fase ekstropion alias proses terbuka menuju matang. Inilah yang kemudian memicu kanker mulut rahim pada 15-20 tahun kemudian. 3. Persalinan usia kurang dari 20 tahun berkaitan erat dengan stunting. 3. Persalinan usia kurang dari 20 tahun berkaitan erat dengan stunting. Pendarahan dan kecacatan pada kepala bayi yang sangat berisiko melahirkan bayi stunting. Kepala bayi yang mengecil dengan sendirinya mempersulit volume otak dan mengganggu pertumbuhan organ lain secara optimal. Karena itu, upaya pencegahan stunting terbaik adalah melalui pendewasaan usia perkawinan. Seluma alam, seluma sehat, seluma cegah stunting.